Halo guys, jadi di sini aku diminta untuk menyampaikan salah satu pengalaman sedih dalam hidup aku. Nah, di sini aku mau ngasih satu pengalaman sedih dalam hidup aku. Sebenarnya sih ini nggak yang sedih-sedih kali ya. Cuman di sini aku mau ngasih tahu saja. Ini soalnya ini sedih bagi aku ya. Nggak tahu sih bagi kalian sedih atau enggak. Jadi cerita itu dimulai waktu aku kelas 12. Itu ceritanya itu kayak gimana nanti aku bisa masuk di kampus UIR gitu. Jadi awal mulanya itu waktu aku daftar SNMPTN karena aku masuk dalam siswa eligible kan. Soalnya di situ aku kalau nggak salah peringkat ke-6 dari kelas semua siswa eligible itu. Jadi di sini aku pada jurusan pertama aku daftar jurusan ilmu pemerintahan dan jurusan yang kedua aku daftar sosiologi. Itu aku daftar di kampus negeri. Nah, singkat ceritanya pas aku daftar di SNMPTN itu aku nggak lolos. Jadi ya udah, mungkin aku masih ada satu kesempatan buat bisa masuk di kampus negeri. Nah, ceritanya itu ada salah satu peluang, dia namanya PPUD. PPUD itu kalau nggak salah itu dia nggak pakai tes. Terus kan di PPUD itu aku juga daftar di ilmu pemerintahan sama jurusan kedua ini agak beda, yaitu bahasa Inggris. Nah, di jurusan pemerintahan ini ternyata ada tiga orang yang daftar di jurusan yang sama dan di kampus yang sama. Nah, soalnya kan kalau PBUD itu dia sistemnya diambil dari nilai tertinggi ya. Nah, singkat cerita, waktu aku masih kekeh sama pilihan aku yaitu jurusan ilmu pemerintahan, dan ada juga kawan sekelasku yang ambil jurusan pemerintahan, dan yang satunya lagi teman sekelasku juga dia juga mengambil di jurusan pemerintahan. Nah, ini satu sahabat aku juga dia punya jurusan yang sama aku. Jurusan kedua aku tadi kan bahasa Inggris, jadi sama teman aku sama-sama daftar bahasa Inggris, sama-sama ditaruh di jurusan kedua. Terus kami nah, jadi kan waktu daftar itu kami ada konsul ke BK dulu ya, mau pilih jurusan mana, mau daftar di kampus mana. Jadi aku sama temen aku itu yang sekelas 2 orang jurusan sama di ilmu pemerintahan itu datang ke BK. Jadi guru BK tuh bilang kayak gini, jurusan kalian ini sama, peluang diterima di kampus ini cuma 2 orang di jurusan yang sama, dan biasanya itu diambil dari nilai yang tertinggi kan. Jadi guru aku bilang kayak gini, nilai Lewia itu lebih tinggi dari kalian, jadi kalian mau ganti jurusan atau enggak, soalnya kan ini peluang terakhir kalian kalau mau masuk di kampus negeri. Cuman temen aku si A ini dia bilang kayak gini, ah udahlah bu, kan kakek kurektornya, itu mah aman aja, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau temanku yang kedua ini dia cuma diam aja, cuman aku tahu dia memang cuma diam aja. Jadi kan singkat cerita, aku pas hari pengumuman itu aku sama temanku yang si Ayun ini di jurusan yang sama jurusan bahasa Inggris tadi itu, kami sama-sama buka pengumuman itu, kami mau lihat hasilnya itu kayak aku belum berani bukanya kan. Terus aku lihat di grup itu orang pada rame, alhamdulillah pak saya lulus di jurusan ini, kampus ini, alhamdulillah pak saya lulus gitu, pokoknya banyak kali. Jadi aku pas mau bukanya tuh deg-degan, ini lulus nggak ya, soalnya ini kesempatan terakhir aku mau masuk di kampus negeri. Nah, jadi kan waktu itu jaringanku agak lelet juga ya. Nah, si kawan aku ini, si Ayun ini, dia udah buka. Dia emang gak lulus di jurusan yang pertama itu, tapi dia lulusnya di jurusan yang kedua, bahasa Inggris, yang sama kayak aku diambil jurusan yang kedua itu. Nah, terus kan pas aku buka hasil pengumumannya itu, ternyata logo aku merah itu kayak gak lolos lah
maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Itu aku langsung kayak deg. Itu aku sedih kali sih, soalnya kan ini kesempatan terakhir aku mau daftar di kampus negeri. Jadi waktu aku tahu aku nggak lulus, aku kan lihat buka grup WA tuh. Aku buka grup WA, ternyata kawan aku yang dua ini lolos. Yang si A sama yang B tadi itu dia lolos di di jurusan pertama kami, ilmu pemerintahan. Jadi aku kayak mikir, loh kok bisa lolos ya, sementara dari sistem diterimanya itu dilihat dari penilaian kan. Nah, waktu guru BK aku tuh udah bilang kalau nilaiku memang lebih tinggi, cuman aku heran kok aku bisa nggak keterima ya gitu. Dari situ aku sedih kali. Terus aku langsung ceritakan sama bapak. Terus bapakku bilang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau memang belum rezekinya. Tapi aku diterima di salah satu kampus itu di Padang. Cuman pas aku bilang sama bapak tuh nggak bolehin aku kuliah di sana. Soalnya katanya di sana tuh rawan gempa, mending kamu kuliahnya di sini aja. Terus bapak bilang kayak gini, ya udahlah kuliah di UIR aja, di swasta gitu. Sebenarnya aku kayak berat hati gitu kan mau kuliah di UIR, soalnya aku tahu kayak mungkin biayanya lebih sedikit mahal kalau untuk di kampus swasta. Cuman karena bapak aku lebih pentingin pendidikan, bapak bilang kayak gini, ya udah kan nggak satu jalan ke rumah. Kalau mau kuliah ya udah kuliah aja, nanti kalau urusan biaya itu bapak yang pikirin. Yang penting kamu kuliah yang rajin, nanti belajar yang rajin biar nanti bisa jadi orang sukses gitu kata bapakku. Cuman ada lagi nih salah satu problemnya. Pas aku mau daftar di kampus swasta ini kan aku masih kekeh ngambil jurusan ilmu pemerintahan itu kan. Cuman bapak aku kayak nggak bolehin aku gitu. Bapak bilang kayak gini, kamu kalau mau kuliah ambil saja jurusan keguruan. Padahal aku memang sama sekali nggak mau jadi guru kan. Soalnya aku ngerasa aku nggak punya bakat gitu buat jadi guru. Cuman bapak aku kekeh kalau aku mau kuliah aku harus ambil jurusan keguruan gitu. Jadi aku ikutin aja kata bapakku. Terus ya udah sampailah aku di kampus ini, kampus UIN. Jadi kalau aku nggak masuk di kampus ini sih aku juga nggak bakal bisa ketemu sama teman-temanku gitu. Nah, itu aja sih ceritanya. Sekian, terima kasih.